Berarti Yesus bagi abang ini kan Tuhan tuh. Bukan. Bukan, dia hanya rasul. Masih ada di atasnya, Pak. Masih ada di atasnya, Pak. Eh, Karena se- dia orang-orang yang memuliakan Tuhan waktu dia di bumi. oh, dia nggak sehakikat dengan yang di atasnya. Beda. Beda lah, Pak. Beda. Berarti tetap aja Yesus ini ciptaan berarti, Pak ya? Ya, Oke, baik. Lalu pandangan abang saya ini, tapi berbeda. Tapi ada juga, Pak, berbeda ciptaannya. Dia dari seorang wanita yang tidak punya suami, iya betul. sama seperti Isa. Baik. Lalu gimana dengan pandangan abang terhadap teman-teman kita yang menghakikatkan Yesus dengan Elohim, Bapak? Katanya 3 pribadi 1 hakikat. Itu gimana menurut abang? Nggak ngerti aku, Pak, kalau hakikat itu. Hakikat karena dia sendiri kayaknya kurang apa ya? Kurang masuk di akal. Artinya ya, Pak ya. Iya. Apa sih yang nggak bisa dibuat pencipta? Iya. Satu mujizat dibuat di rahim Maria itu bisa aja. Masya Allah. Luar biasa. Betul. Iya. Bisa dibuatnya dan dia dipakai untuk memberitakan firman. Iya. Beginilah orang-orang yang mau jadi masuk ke kerajaan Allah. Iya. Kan gitu. Kita sorry toladan lah kalau menurut aku, Pak. Iya, Sorry toladan. berarti Yesus tidak layak untuk dituhankan. Contoh. Cuman dicontoh Contoh. sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Nah, contoh kita manusia ini harus mengikuti dia. Iya. Karena setuju ya, Pak, Tuhan itu nggak pernah kelihatan. Setuju. Nah, tapi ada orang-orang yang beriman, beginilah contohnya. Iya. Karena saya banyak berdialog dengan pendeta pastor, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim pencipta langit dan bumi yang teofani menjadi manusia, berubah dia. Yang tadinya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Selama 33 tahun, setelah 33 tahun kembali dia menjadi Tuhan. Jadi Tuhan pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Kurang masuk akal ya, kurang gimana ya, kurang. Jadi di mana Tuhan itu kalau masih dia di kandungan? Masih kecil dia ada. Ya itulah saya juga bingung. Dibilang itu Tuhan karena dia maha kuasa, maka Tuhan itu bisa menjadi apa saja. Pas kutanya berarti Tuhan bisa jadi setan, dia bilang oh nggak bisa loh. Tadi katanya bisa jadi apa saja. Sekarang dibatasinya lagi. Jadi, apa sih yang sewaktu Elia sudah banyak contoh orang nabi juga Elia. Betul. Ya, untuk membangkitkan orang. Iya. Ada orang janda dihidupkan, dia punya mujizat. Mujizat, betul. Jadi orang-orang yang tertulis di Alkitab itu orang-orang memang ada 2 versi, Pak. Ada di situ orang jahat, ada orang beriman. Jadi yang mana nih yang kita pilih? Ada orang jahat berubah. Jadi itu semua pelajaran. Siap. Alkitab itu pelajaran untuk kita semakin baik di bumi ini. Iya. Oke. Iya, jadi artinya bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak pernah berubah. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa dilihat, tidak bisa dibunuh oleh manusia. Jadi murni Yesus ini hanyalah utusan sebagai contoh, teladan bagi manusia mana yang baik, mana yang jahat, kan gitu. Makanya berbeda itu. Gimana? Berbeda. Utusannya ini berbeda, Pak. Dia udah dipakai, dia mulai dari rahim dia udah memang dipilih. Iya. Karena dia Maryam ini kan nggak punya suami. Sebelum melahirkan baginda Yesus. Iya. Betul. Keren. Itu aja, utusannya itu pilihan. Iya. Tak ada pilihan seperti itu, Pak. Iya, benar-benar manusia pilihan beliau. Lahir mujizat tanpa ayah, kan gitu ya. Begitu sampai di tengah-tengah kaumnya Bani Israel menjadi juru selamat, kan gitu. Artinya kebingungan saya terhadap teman-teman pendeta pastor yang dialog itu yang mengatakan Bapak 100% manusia, Bapak 100% ilahi, dan Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Itu melalui lisan Bapak ini terjawab bahwa itu tidak masuk akal. Masakan Tuhan 100% manusia,
dan 100% Tuhan. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, ya. Mungkin ada hal yang ingin Bapak sampaikan, Abang ini? Yang saya sampaikan, mungkin setiap manusia ini berbeda suatu apa ya, talenta lah dibuat Tuhan. Jadi walaupun orang seperti orang saudara Muslim seperti Abang menjelaskan, kita harus respect. Jadi pemahaman kita itu jadi semakin bertambah menurut saya. Iya, luar biasa. Jadi orang-orang yang walaupun dia memang berpendidikan seperti pendeta, memang kuliah di sana, jujurlah. Jujur aja. Ya, satu juga Pak, kata Allah itu juga saya setuju Pak. Allah itu milik nama Tuhannya orang Abang, orang saudara Muslim. Masya Allah. Iya. Jujur aja, jujur. Iya, betul. Kita kalau memang dari bangsa Israel, ya pakailah nama Tuhan kita. Siapa Tuhan kita itu? Iya, betul. Ada. Betul. Kan orang-orang manggilnya Yahweh, ya kan? Atau kan gitu. Betul. Iya Pak. Artinya kita mendudukkan masing-masing agama kita saling sikut satu sama lain, kan gitu. Jujur aja lah Pak. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau semua Kristen Indonesia sama seperti pemahaman Bapak, damailah Indonesia ini. Nggak perlu lagi ada debat-debat agama, kan gitu. Masing-masing percaya diri terhadap sembahan masing-masing, kan gitu. Jadi tidak menyerempet masuk ke akidah agama lain. Nah itu baru betul. Luar biasa Bang. Karena kalau memang kita kerja di Google, saya pun betul juga. Kita harus mengalah nama Tuhan saudara Muslim ini Allah, kalau di bahasa Indonesianya Allah, kalau bahasa Arabnya Allah. Gitu Pak. Iya, betul. Dan kalau Tuhannya orang Kristen, kalau di searching ternyata Elohim dalam bahasa Ibrani atau Yahweh singkatnya, kan gitu.